Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Balik lagi di channel YouTube-nya Bu Guru. Jadi hari ini Bu Guru akan membahas beberapa soal penilaian akhir semester yang besok akan kalian hadapin. Nah, Bu Guru berharap kalian bisa belajar dengan baik lewat video ini. Tentunya kalian bisa lihat contoh-contoh lain juga di tempat yang lain, di buku atau di internet, nanti kalian berselancar. Dan besok bisa jawab soal dengan sebaik-baiknya. Oke, kita langsung saja ya. Kira-kira soal yang akan keluar kayak gimana sih? Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, di-subscribe dulu dong. Dan jangan lupa tulis namanya ya di komentar. Oke, kita mulai kisi-kisi soal penilaian akhir semester. MTK Minat kelas 11. Jadi soal pertama itu tentang persamaan trigonometri. Nanti ini terdiri dari 2 soal. Selanjutnya ada identitas trigonometri, terdiri dari 2 soal juga. Ada rumus jumlah dan selisih sudut, ada 7 soal. Ada sudut rangkap dan sudut paruh, ini ada 2 soal. Ada rumus perkalian dan penjumlahan pengurangan sinus dan kosinus, ini ada 5 soal. Dan yang terakhir masalah kontekstual, ini terdiri dari 2 soal. Oke, kita lihat untuk persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri ini kita pelajarin di awal semester. Kira-kira ada yang masih ingat nggak bentuk persamaan trigonometri itu kayak gimana? Ya, jadi contoh persamaan trigonometri itu sin X sama dengan sin alfa ya. Kita coba lihat. Nah, ini rumusnya. Gimana cara kita menyelesaikan kalau seandainya ketemu soal kayak gini? Sin X sama dengan sin alfa. Cara mencari X-nya ini ada 2. Yang pertama, alfa ditambah K dikali 360 derajat. Yang kedua, 180 dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Sedangkan untuk cos X sama dengan cos alfa, cara nyari X-nya yang pertama itu alfa ditambah 360K. Yang kedua, negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Sedangkan untuk tan X sama dengan tan alfa itu sama dengan cara nyari X-nya sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Ini kalau soalnya dalam bentuk derajat. Gimana kalau nanti soalnya dalam bentuk radian? Nah, jadi kalian tinggal ubah. Ingat 180 derajat itu sama dengan pi. Pi radian, 1 pi radian, kayak gitu ya. Berarti kalau nanti pertanyaannya dalam bentuk radian, maunya jawabannya dalam bentuk radian, kita tinggal ubah aja. Jadi ini X sama dengan alfa ditambah K dikali pi ya. Jadi yang 180 jadi pi, yang 360 jadi 2 pi, kayak gitu. Nah, lalu ini maksudnya apa sih Bu Guru? Yang kuadran 1, kuadran 2, kuadran 4, kuadran 3. Ya, ini sebenarnya udah kita pernah bahas, tapi nggak apa-apa Bu Guru jelasin sedikit aja. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan ini kuadran 4. Jadi nilai di kuadran 1 itu sin, cos, dan tan itu nilainya positif. Nah, sedangkan di kuadran 2 yang positif itu adalah nilai sin. Di kuadran 3 yang positif itu adalah nilai tan. Dan di kuadran 4 yang positif itu adalah nilai cos. Jadi nilai cos di kuadran 1 dan 4 baru bernilai positif. Sedangkan sin itu bernilai positif di kuadran 1 dan 2. Sedangkan tannya bernilai positif itu jika di kuadran 1 dan di kuadran 3. Kayak gitu. Sedangkan yang lainnya kalau nggak ada ditulis itu berarti dia bakalan bernilai negatif. Kayak misalkan di kuadran 3 nilai sin itu pasti bernilai negatif. Jadi rentang nilainya itu dari berapa sih? Jadi sini 0, 90, 180 derajat, 270, dan di sini balik lagi ke 360 derajat. Kayak gitu ya. Nah, biar lebih jelas kita langsung aja ke contoh soal. Contoh soal ya. Nah, misalkan soalnya kayak gini. Penyelesaian persamaan cos X sama dengan setengah akar 3 untuk X-nya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Berarti bentuknya dalam bentuk derajat. Jadi rumus ini yang di atas ini tinggal kita pakai saja. Rumus yang ini tinggal dipakai aja ya. Berarti cos X sama dengan setengah akar 3.
Ulang nulis ya. Cos X sama dengan setengah akar 3. Jadi kalian harus cari cos berapakah yang nilainya setengah akar 3. Berapa kira-kira? Ya, benar sekali. Yang setengah akar 3 itu adalah cos 30 derajat. Berarti dari sini kalian bisa lihat rumusnya itu kan yang ini berarti yang kita pakai ya. Nah, berarti nilai X-nya itu sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kita masukkan nilai alfanya 30 ditambah K-nya 1 kali 360. Jadi ini kalian dapat 390. Apakah 390 ini merupakan penyelesaian? Ya, bukan ya. Kenapa bukan? Karena di sini rentangnya dari 0 sampai 360 derajat. Sedangkan kalau seandainya di sini kita substitusikan nilai K-nya sama dengan 0 di sini, berarti 0 dikali 360 itu kalian akan peroleh 30 ditambah 0. Jadi hasilnya sama dengan 30. Nah, berarti nilainya adalah X-nya ketemu yang pertama 30. Selanjutnya kita pakai rumus yang kedua, yaitu yang X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360. Berarti negatif 30 ditambah, kalau kita substitusikan 0, berarti negatif 30 tambah 0, hasilnya negatif 30. Nggak ada di rentang ini, kita pakai K-nya 1, jadi 1 kali 360. Nah, jadi kalian akan peroleh negatif 30 ditambah 360. Hasilnya adalah 330. Nah, tadi X pertamanya kita peroleh 30 dan sekarang X yang kedua kita peroleh 330. Jadi nilai yang memenuhi adalah 30 atau 330. Jadi jawabannya yang E. Benar sekali. Oke, kita lanjut ya. Ini kilas balik sedikit aja tentang persamaan trigonometri. Nanti lebih lengkapnya kalian pelajari lagi buku kalian ya. Nah, sekarang kalian lihat. Ini untuk contoh soal yang kedua. Diketahui 2 cos kuadrat X dikurangi 5 cos X ditambah 2, di mana rentang nilainya itu dari 0 sampai pi per 2. Himpunan penyelesaian sin X yang memenuhi adalah. Nah, kalau soalnya kayak gini kan berarti kita harus memisalkan dulu cos X itu sama dengan apa? Cos X sama dengan P. Nah, berarti di sini kita akan punya persamaan kuadrat 2P kuadrat min 5P ditambah 2 sama dengan 0. Setelah itu kalian cari faktornya, berapakah nilai P-nya yang memenuhi kayak gitu ya. Kira-kira berapa? Ada yang tahu berapa faktornya? Iya, benar sekali ya. Jadi kalian akan ketemu P min 2 dikali dengan 2P min 1. Nah, jadi kalian akan peroleh P sama dengan 2 atau P sama dengan setengah. Nah, P-nya itu kan sama dengan cos X. Adakah nilai cos X yang bernilai 2? Ya, nggak ada ya. Nilai maksimum cos dan sin itu maupun tan itu adalah 1, sedangkan nilai minimumnya itu negatif 1. Jadi ini kan melebihi 1. Berarti ini bukan penyelesaian. Jadi kalian fokus ke sini aja. Cos X-nya sama dengan setengah. Yang ditanya kan sin X. Nah, kalian cari dulu cos berapa yang nilainya setengah. Cos berapa yang nilainya setengah coba. Ya, cos 30. Berarti cos 60 ya, maaf Bu Guru salah. Cos X itu sama dengan setengah, berarti cos 60 sama dengan setengah. Berarti sin 60 yang ditanya, sin 60 itu berapa? Setengah akar 3. Jadi jawabannya yang E ya, jawabannya yang E, setengah akar 3. Oke, gimana? Paham nggak untuk persamaan trigonometri? Oke, ini nanti yang akan kalian temui soalnya sejenis kayak gini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke rumus jumlah dan selisih sudut. Nah, ini dia. Nah, ini rumus-rumusnya.
Harus kalian ingat biar nanti kalau ketemu soal langsung rumus yang ini yang harus saya gunakan untuk menjawabnya kayak gitu. Kita coba ya. Ini contoh soalnya, diketahui segitiga ABC siku-siku di A dengan sin B sama dengan 5/13. Pertanyaannya nilai cos B ditambah C itu berapa? Nah, di sini kita lihat yang diketahui adalah segitiga siku-siku di A. A-nya berarti siku-sikunya kan ya. Berarti sudut B-nya di sini, sudut C-nya di sebelah sini. Nah, dikasih tahu sin B itu sama dengan 5/13. Berarti sisi depannya 5, sisi terpanjangnya 13. Nah, tinggal kalian cari nih nilai yang di sini berapa. Ya, Pitagoras ya. Nanti kalian akan ketemu sini nilainya 12. Berarti tinggal dimasukin sekarang. Nilai cos B ditambah C. Cos B ditambah C itu berarti cos B dikali cos C dikurangi sin B dikali sin C ya. Nggak muat ya tulisannya Bu Guru nih, kebesaran. Oke, jadi cos B itu nilainya ini berarti 12/13 dikali cos C nya 5/13 dikurangi sin B itu berarti sisi miringnya 5, sisi depannya 5/13 dikali sin C 12/13. Nah, kalau kita lihat di sini 12 kali 5 per 13 kali 13 dikurangi 5 kali 12 per 13 kali 13. Kan angkanya sama ya, jadi hasilnya sama dengan 0 kayak gitu. Nah, nanti soalnya kan tadi di sini ada 7 nomor ya. Nah, nanti kalian tinggal ini pokoknya di otak-atik aja soalnya nanti. Kalian harus belajar banyak-banyak contoh soal yang ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, rumus perkalian, penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Nah, ini ada 8 rumus yang harus diingetin. Nah, yang ini tuh kebalikannya dari yang di atasnya. Oke, biar lebih jelas kita langsung ke contoh soal aja. Nah, misalnya pertanyaan ini nih. Nilai dari cos 20 dikurangi cos 70 dibagi sin 70 dikurangi sin 20. Cara ngerjainnya gimana? Berarti kan kita harus cari cos 20 dikurangi cos 70. Berarti kita pakai rumus yang ini dong ya. Selanjutnya sin 70 dikurangi sin 20. Berarti pakai rumusnya ini. Tinggal disubstitusikan aja angka-angkanya, nanti ketemu hasilnya berapa. Kalian coba sendiri ya. Coba di komen, tulis di kolom komentar kalian ketemu hasilnya berapa. Nah, selanjutnya sudut rangkap dan sudut paruh. Ini dia. Nah, ini untuk contoh soalnya. Ini pernah kita bahas. Yang ditanya cos 2x, yang diketahui tan x sama dengan 5/12. Oke, untuk soal ini berarti kan kita harus cari cos 2x itu nilainya berapa sih? Cos 2x itu berarti pakai rumus yang ini dong ya. Nah, berarti kalian butuh nilainya cos x dan sin x. Nah, untuk mencari nilai cos x dan sin x kita gunakan ini. Tan x sama dengan 5/12. Berarti kalian buat ini dulu. Nah, 5 anggapan sudut x-nya ada di sini. Berarti sisi depannya 5, sisi sampingnya 12. Sisi terpanjangnya berapa? Nah, 12 kuadrat dikurangi 5 kuadrat itu sama dengan ditambah ya. Jadi 169, jadi hasilnya 13. Berarti cos 2x tinggal kita substitusikan. Cos x itu nilainya 12/13 dikurangi sin x itu nilainya 5/13. Sama-sama dikuadratin. Nah, jadi ketemu hasilnya 144/169 dikurangi 25/169. Hasilnya berapa kira-kira? Yuk. Ya, hasilnya adalah 169. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjutkan. Identitas trigonometri. Nah, identitas trigonometri ini beberapa yang harus kalian ketahui, tapi nanti di soal yang Bu Guru kasih itu juga kalian harus memanfaatkan rumus-rumus yang tadi itu. Mulai dari rumus jumlah
selisih dan perkalian, dan rumus sudut rangkap, rumus pertengahan, dan lain-lainnya. Nanti kalian diminta ngebuktiin atau nunjukin mana kira-kira yang bernilai benar kayak gitu. Untuk soal di identitas trigonometrinya ya. Nah, yang terakhir, ini kalian dikasih soal masalah kontekstual. Contoh soalnya kayak gini. Misalkan nih, Kevira dan kawan-kawan akan membuat 2 buah lampion. Lampion pertama ingin dibuat dengan salah satu sudutnya itu 70 derajat, dan lampion kedua itu sudutnya sama dengan 15 derajat. Pertanyaannya adalah sin A dikurangi sin B sama dengan berapa? Nah, berarti kalian harus ingat sin A dikurangi sin B itu sama dengan rumusnya tadi apa? Jadi rumusnya tadi 2 dikali cos tengah A ditambah B dikali dengan sin setengah A dikurangi B. Nah, tinggal substitusikan aja nilai A dan B nya berapa, nanti ketemu hasilnya. Oke, coba kalian tulis di kolom komentar 2 soal tadi kan Bu Guru nggak jawab ya, kalian jawab sendiri ketemu hasilnya berapa. Nanti yang benar Bu Guru kasih nilai plus-plusnya ada 2 ya. Yang jawab 1 dapat plus 1, yang jawab 2 dapat tanda plusnya nanti 2. Oke, coba ya dijawab ya, ditulis aja di kolom komentar. Oke. Nah, itulah beberapa soal, contoh soal yang akan kalian hadapin besok. Semoga kalian bisa belajar dengan baik dan menjawab soalnya besok dengan baik dan memperoleh hasil terbaik pastinya. Ingat, nilai atau hasil yang akan kita peroleh itu nggak akan pernah mengkhianati usaha kalian. Gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong di subscribe, dan juga yang merasa video ini bermanfaat bolehlah di share ke temennya biar ikutan belajar juga, biar besok bisa jawab soal dengan sebaik-baiknya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore buat semuanya. Assalamualaikum.